Ikuti keseruan perjalanan kami. Kita hari ini akan mencoba memutar waktu kembali ke tahun 1468. Sebuah pemerintahan kerajaan monarki yang masih kokoh berdiri, ialah Kerajaan Majapahit. Sebelum akhirnya runtuh, akibat perang saudara. Dan Sang Maharaja Majapahit saat ini adalah Pangeran Bre Kertabumi, kemudian bergelar Sri Maharaja Brawijaya V. Beliau memimpin Majapahit selama 10 tahun, yaitu dari tahun 1468 hingga tahun 1478. Dan bagaimana keseruan perjalanan kami? Selamat mengikuti. Perjalanan kami dimulai dari sini, Pelabuhan PU Culung atau Pekalongan sekarang. Nama pemberian dari Panglima Cheng Ho dari dinasti Ming sekitar tahun 1439 Masehi. Perjalanan di abad ke-14 ini lebih didominasi jalur laut. Dan seperti inilah penampakan kapal penumpang dan logistik masa itu. Jalur laut ini akan menempuh rute pesisir utara Jawa. Pelayaran menuju Majapahit ini diperkirakan memakan waktu beberapa hari, bahkan mungkin hingga seminggu, bergantung pada cuaca. Cuaca kali ini sebenarnya lagi kurang baik, sering terjadi hujan badai. Tapi syukurlah gapura Majapahit sudah kelihatan. Nah, kita sudah nyampai di Pelabuhan Canggu. Pelabuhan ini merupakan titik akhir navigasi sungai yang terhubung langsung ke pusat kota Raja Trowulan di Kerajaan Majapahit. Nah, dari Pelabuhan Canggu ini, kita menyusuri Sungai Brantas atau lebih tepatnya melalui salah satu cabangnya yaitu Kalimas ke arah selatan menuju titik muara sungai terdekat. Nah, nanti perjalanan dilanjutkan melalui daratan. Dalam prasasti ini, setelah kita dari Canggu arah laut, perjalanan menuju pusat ibu kota atau kota Raja Majapahit di Trowulan dilanjutkan melalui darat selama sekitar 1,5 hari ke arah selatan. Ternyata perjalanan darat banyak mengalami hambatan, yaitu banyaknya binatang buas di tengah hutan. Saya sempat beberapa kali diserang dan nyaris celaka. Tapi alhamdulillah bisa mengatasinya. Dan juga tidak semua binatang buas di hutan agresif. Beberapa kali bertemu ternyata mereka ramah. 1 hari sudah perjalanan darat terlalui. Berdasarkan prasasti ini, kota Raja Trowulan sudah dekat, tidak nyampai setengah hari. Mungkin bisa jadi lambat kalau banyak hambatan di tengah jalan. Ternyata benar, gangguan-gangguan datang silih berganti, menghambat perjalanan saya, yaitu beberapa kali saya disatroni oleh kawanan begal. Dan lagi-lagi alhamdulillah saya berhasil melaluinya. Dalam catatan ini, bahwa prasasti ini adalah tapal batas kota Raja Majapahit yang namanya Trowulan. Jadi penasaran nih, pengen cepat memasukinya. Seperti apa kemegahannya? Sungguh menganggukkan, ternyata Majapahit bukan kerajaan primitif, tapi negara maju, di mana bangunan-bangunan monumental dan rumah tinggal di Trowulan memiliki ciri khas penggunaan, yaitu bata merah fresh dan ukiran-ukiran sangat rumit, detail, dan klasik. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Majapahit telah berkemajuan dari teknologi bangunan pada masanya. Ternyata Trowulan adalah kota pelabuhan darat yang ramai dikunjungi oleh pedagang dari berbagai bangsa. Merupakan kawasan pemukiman padat dengan aktivitas industri yang maju. Kehidupan masyarakatnya sangat beragam, terdiri dari berbagai etnis, ras, dan agama, yang hidup berdampingan secara harmonis, mencerminkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tibalah saya di sebuah gerbang yang megah. Ternyata ini pintu gerbang komplek Istana Raja. Kemudian saya disambut oleh yang menamakan dirinya prajurit Bhayangkara Dewa Brata yang merupakan prajurit pengaman istana. Setelah disambut dengan ramah, saya dipersilahkan melanjutkan perjalanan. Saya kembali menarik kendali kuda dengan pelan. Masuklah saya ke sebuah gerbang. Kemudian saya diarahkan menghadap Senopati Bhayangkara Dewa Brata, merupakan komandan prajurit pengamanan istana. Saya pun diinterogasi lebih detail, tapi dengan tetap ramah. Kemudian saya diarahkan menghadap Rakrian Mapati Hamangkubumi di Kepatihan. Menghadaplah saya kepada Rakrian Mapati Hamangkubumi di Kepatihan.
Setelah ditanya identitas dan maksud tujuan saya ingin menghadap Baginda Raja Brawijaya V, jawaban beliau akan dikoordinasikan dahulu. Untuk menunggu protokoler Istana Raja mengatur pertemuan, saya diarahkan istirahat di Pesanggerahan Bubat, tempat para tamu kerajaan menginap. Dan di belakang saya inilah alun-alun Bubat yang viral itu karena di tempat inilah saksi bisu tragedi berdarah. Perang Sunda Pajajaran dan Majapahit meletus, yaitu pada tahun 1357 Masehi. Kisah ini berawal ketika Prabu Raja Hayam Wuruk Raja Majapahit waktu itu melamar akan menikahi putri Dyah Pitaloka Citraresmi, putri dari Raja Linggabuana, Raja Kerajaan Tatar Galuh Sunda Pajajaran. Dan Raja Linggabuana setuju, maka berangkatlah rombongan calon besan dari Pajajaran. Sesampainya di Majapahit, rombongan ditempatkan di Pesanggerahan Bubat ini. Namun, Patih Gajah Mada yang sedang berambisi menyatukan Nusantara dan kerajaan Sunda yang belum takluk, maka secara sepihak menyatakan tidak ada pernikahan, bahwa putri Dyah Pitaloka sebagai upeti bentuk menyerahnya Sunda kepada Majapahit. Prabu Linggabuana tersinggung, menolak dan terjadi perselisihan. Kemudian secara membabi buta pasukan Majapahit menyerang tenda-tenda pasukan Pajajaran di lapangan Bubat. Karena jumlah yang tidak seimbang, seluruh rombongan kerajaan sudah tewas dalam pertempuran tersebut, termasuk Prabu Linggabuana. Putri Dyah Pitaloka Citraresmi melakukan belapati atau bunuh diri demi menjaga kehormatan. Peristiwa ini menyebabkan keretakan hubungan antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada, serta membekukan hubungan Majapahit dan Sunda selama berabad-abad lamanya hingga sekarang ini. Diharamkan orang Sunda menikah dengan orang Jawa. Itulah kisah memilukan lapangan Bubat ini. Hari ini saya dijadwalkan menghadap Gusti Prabu Sri Maharaja Brawijaya V. Inilah penampakan istananya sangat megah dan mewah. Dengan didampingi oleh Gusti Rakrian Mapati Hamangkubumi, kami memasuki halaman Istana Raja. Telah berbaris prajuri Bhayangkara menyambut kehadiran kami. Bertempat di pendopo Mangguntur yang indah dan mewah, penuh ukiran-ukiran yang sangat rumit dan detail, keluarga kerajaan telah berkumpul. Menunggu kedatangan kami, alhamdulillah saya diterima menghadap Paduka Gusti Prabu Sri Maharaja Brawijaya V, yang salah satu istri beliau adalah Putri Champa dari Vietnam, ibu kandung dari Raden Patah, Sultan Demak Bintoro. Dan malam ini, saya diminta nginap di Istana Raja. Wah, saya seumur-umur baru masuk tempat tidur semewah ini. Benar-benar tempat tidur raja. Ini tempat tidur berukuran sangat besar, seperti panggung kecil yang ditinggikan. Dilengkapi dengan kanopi atau tiang-tiang tinggi yang menopang tirai-tirai tebal. Dari kain sutra atau beludru berwarna cerah, yaitu biru berumbai emas, berlapis hijau zamrud. Rangka tempat tidur terbuat dari kayu jati berkualitas tinggi dengan ukiran yang sangat rumit, berlapis emas dan batu permata. Menggunakan suprai dari bahan kain halus dan banyak bentol besar bersarung mewah dengan rumbai-rumbai emas. Diterangi secara redup dengan lampu minyak klasik dalam wadah kuningan yang artistik. Ada perabotan lain seperti meja rias kecil, kursi ukir, semuanya dengan gaya yang serasi dan mewah. Dan dari balkon wisma penginapan ini dapat menikmati indahnya Istana Raja di malam hari. Dan pagi ini saya diundang untuk ikut makan bareng keluarga Istana Raja Majapahit. Saya juga diajak jalan-jalan oleh Gusti Prabu Sri Baginda Maharaja Brawijaya V untuk berkeliling istana. Pertama saya diajak untuk menikmati indahnya Taman Kaputren. Kaputren ini berasal dari kalimat keputrian, artinya tempat ini adalah tempat istri-istri raja mandi atau putri-putri kerajaan bermain atau mandi. Tempatnya didesain sangat apik, perpaduan antara pemandian dan taman rekreasi, tetapi dilengkapi benteng yang kokoh, tapi tetap indah, sungguh menakjubkan. Kemudian yang kedua saya diajak ke area Tlatah Gladen, tempat pasukan tanda atau Bayangkara berlatih ketangkasan. Yang ketiga, saya diajak memasuki gedung pusaka, yang di dalamnya
terdapat berbagai pusaka keramat Kerajaan Majapahit seperti meriam jatbang, tombak, pataka tombak naga, keris Kiai Condong campur, pedang, cundrik, dan tusuk konde serta berbagai kitab lontar. Yang keempat, saya diajak memasuki Goa Giri Penanggungan, tempat suci dan pertapaan, di mana Baginda Raja melakukan puasa dan meditasi. Dan hari ini, saya diajak makan siang bareng keluarga istana. Saat ini, saya sedang mencoba menaiki kereta kencana Garuda Yaksa yang ditarik 3 kuda hitam yang gagah. Malam ini, saya kepengin keluar istana akan menikmati gemerlapnya kota raja dan berburu kuliner rakyat di sekitar alun-alun Bubar. Inilah pusat kuliner rakyat Majapahit. Di sini, menu makanan yang tersedia ada nasi jagung, nasi oyek, tiwul. Dan untuk lauk pauknya, ada ikan wader dan daging, pepes, tahu dan tempe. Untuk cemilannya, ada serangga dan belalang goreng. Minuman hangatnya, ada serebat merah dari jahe. Piringnya daun pisang, gelasnya kendi dari tanah. Penjual dan masyarakatnya sangat ramah dan penuh kekeluargaan. Pagi ini, saya jalan-jalan di Pasar Kota Raja Trowulan. Suasana pasar Majapahit ini sangat ramai hidup dan dinamis. Para saudagar dan pedagangnya bukan saja pribumi, tapi tampak dari berbagai bangsa, seperti Tiongkok, India, dan Arab. Adapun barang yang dijajakan tampak beragam, mulai dari hasil bumi lokal hingga komoditas impor, seperti beras, jagung, ketela aneka rempah, gerabah, keramik, gading, arca, kain, sutra, dan songket hingga perhiasan mewah. Transaksi perdagangan di Pasar Majapahit dilakukan dengan sistem barter hasil bumi dengan barang lain, juga menggunakan kepeng, mata uang milik China. Adapun mata uang Majapahit sendiri, namanya gophot, terbuat dari logam dan berlubang di tengahnya. Dan di Pasar Trowulan ini, saya bertemu dengan teman sesama penumpang kapal dalam perjalanan menuju Majapahit. Ternyata dia seorang saudagar rempah di Trowulan ini. Selanjutnya saya menumpang pedati milik pedagang. Dari sini saya bisa melihat indahnya suasana pedesaan Majapahit. Rumah pedesaan Majapahit kebanyakan berbentuk panggung, berbahan kayu, bambu, dan ijuk. Tidak ada meja dan kursi. Mereka tidur, duduk, dan makan hanya beralaskan tikar dari pohon pandan atau mandong. Dan kehidupan bertetangga sangat kental dengan kebersamaan dan gotong royong. Saat ini, saya ada di pusat produksi persenjataan Majapahit. Di sini, pedang, tumbak, keris dibuat. Dan tingkat kesaktian senjata tergantung kemampuan sang empu. Pamor pusaka yang digoreskan langsung dengan tangan sang empu, maka pusaka akan semakin ampuh dan sakti. Hampir tiap malam, saya selalu diminta untuk mendongeng oleh para bangsawan kerajaan Majapahit menyangkut peristiwa yang terjadi pada masa depan tentang kecanggihan teknologi di abad 21. Mereka semua keheranan dan terkagum-kagum. Di Majapahit ini, hal yang membuat saya kagum adalah arsitektur bangunan pada candi. Seperti apa sebenarnya teknis pembangunannya? Ternyata cara membangun Candi Majapahit menggunakan teknik penyusunan batu bata tanpa semen, seperti teknik bata gosok, yaitu menggosokkan permukaan bata dengan sedikit air hingga menjadi bubuk halus yang berfungsi sebagai perekat alami, dengan penyusunan presisi dan teknik pengunci atau penyambung seperti menyusun puzzle. Untuk mengikat antar batu, batu bata Majapahit memiliki ukuran besar, yaitu 40 x 20 cm, ketahanan kuat tanpa semen, terbuat dari tanah liat pilihan yang berkualitas tinggi sehingga sangat kuat setelah dibakar pada suhu tinggi. Adapun cara mengukir relief pada dinding candi yang telah tersusun di dinding candi, Kerajaan Majapahit adalah salah satu penghasil dan pedagang ikan yang signifikan, baik dari hasil perikanan darat maupun laut. Kerajaan Majapahit
juga menjadi pusat perdagangan rempah-rempah seperti lada dan cengkeh dan lain-lain. Kerajaan Majapahit terletak di lembah Sungai Brantas yang subur sehingga sangat mendukung pertumbuhan tanaman pertanian dalam jumlah besar. Demikian sabda raja pada kami. Saya diajak oleh Gusti Baginda Sri Maharaja Brawijaya V meninjau bendungan Trailokyapuri dan bendungan Jiwu yang berfungsi untuk mengairi daerah hilir. Selain bangunan bendungan dan irigasi yang sudah modern, teknologi pertanian di bidang membajak sawah juga sudah maju. Petani Majapahit menggunakan bajak, luku, cangkul, dan garu, serta memanfaatkan hewan seperti sapi dan kerbau. Dan cara ini masih ditiru hingga abad 20-an di Nusantara ini. Setelah tanah digemburkan dan dialiri air, kemudian bibit padi ditanam secara manual, dan pemupukannya menggunakan bahan-bahan alami, seperti pupuk kandang dan kompos dari dedaunan, untuk menyuburkan tanaman. Sebelum memulai panen raya ada tradisi upacara wiwitan secara harfiah berarti memulai, sebagai simbol permohonan agar panen berjalan lancar dan hasil melimpah, serta sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atau Dewi Sri atau Dewi Padi. Dimulai sang raja dan seluruh pembesar istana melakukan sembahyang. Kemudian sang baginda raja keluar dari istana raja, diikuti seluruh pembesar kerajaan dan masyarakat Majapahit, menuju area pesawahan komplek istana. Kemudian sang Brahmana membaca mantra. Setelah itu raja memetik padi pertama dan diikuti seluruh masyarakat Majapahit. Padi yang ditanam di zaman Majapahit adalah varietas yang unggul, dan padi hitamlah yang kebanyakan ditanam, sehingga tidak mudah rontok. Maka padi diikat, kemudian dijemur terus disimpan. Tapi ada sebagian masyarakat yang menanam padi yang mudah rontok. Maka setelah dirontokkan, dijemur lalu disimpan. Inilah tradisi penyimpanan padi ke dalam lumbung desa, dipimpin oleh ketua adat, kemudian diikuti oleh seluruh warga masyarakat Majapahit, memasukkan hasil panen ke dalam lumbung secara gotong royong. Dan bagi masyarakat nelayan, melakukan sedekah laut, yaitu melarung hasil bumi, gerabah dan kepala kerbau di tengah-tengah lautan. Dan sebagai bentuk mengungkapkan kegembiraan atas hasil panen yang melimpah, masyarakat Majapahit menggelar pesta atau gawe ageng, dimulai dari keluarga besar bumi istana raja, negara atau provinsi, watak biasa atau kecamatan, ku atau kelurahan, serta para kaula atau rakyat jelata. Semua hanyut dalam kegembiraan. Malam pun semakin larut. Aku rekam dengan detail keindahan kota Raja Majapahit dalam mata dan hatiku sebelum aku kembali ke abad 21 untuk mengabadikan petualanganku di Trowulan, kota raja kerajaan Majapahit. Aku mencoba mengingat kembali peristiwa demi peristiwa, dimulai di dermaga Pokolong hingga malam ini. Ku catat dan ku abadikan dalam lembaran-lembaran ini. Terima kasih pada tim Meta AI yang sudah mendokumentasikan semua peristiwa indah ini. Pagi ini saya sowan kepada Ngerso Dalem Sinuwun, Gusti Prabu Sri Maharaja Brawijaya V dan seluruh bangsawan pembesar kerajaan Majapahit, termasuk Gusti Rakrian Mapati Hamangkubumi, untuk mengucapkan terima kasih sekaligus mohon pamit akan kembali ke alam masa depan di abad 21 dengan diantar hingga gerbang istana raja oleh Gusti Prabu dan kerabat istana. Saya menghaturkan sembahyang terakhir. Kemudian saya mulai memacu kuda, meninggalkan kerajaan Majapahit.